Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya, saya Entang Kurniawan dan saya tidak sendiri, ada sahabat saya Sekretaris Umum LSM Ummi Maktum Voice. Assalamualaikum Teh Nitya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dimulai dengan talk show ya. Iya, alhamdulillah. Dengan talk show bersama keluarga inspiratif. Beliau ini adalah seorang tunanetra. Iya. Dan istrinya tidak tunanetra. Iya, betul. Ya, kita akan langsung berbincang dengan keluarga besar Bapak Haji Aep. Atau nama lengkapnya Pak Saifuddin gitu ya. Alhamdulillah. Dulu saya ketemu beliau itu ketika saya masih kelas 4 SD Teh Nitya. Masya Allah. Beliau sudah waktu itu praktek ya, PPL istilahnya. Saya waktu itu sedang kelas 4 SD. Jadi jangan nanya umur saya, apalagi nanya umur beliau ya. Yang jelas kami masih muda semuanya, insya Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Dengar suara Pak Haji teh syarat dengan keikhlasan ini. Alhamdulillah. Pak Haji, sekarang Pak Haji kan diamanahi sebagai seorang ASN ya. Alhamdulillah. Ngajar apa Pak Haji? Kalau sekarang secara Wali kelas. Wali kelas, ya, wali kelas 11. Karena sudah berubah ya sekarang ya, jadi dipegang oleh wali kelas ya sekarang. Iya betul. Kelas berapa? Kelas 11 di SLBNA Citerep, Kota Cimahi. Iya betul. Luar biasa. Jadi ASN diangkat tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000, berarti 20 tahun ya mengabdi ya sebagai. Alhamdulillah baru 20 tahun. 20 tahun mengabdi sebagai seorang abdi negara, sebagai seorang guru ya. Sebagai seorang guru, betul. Asli mana Pak Haji? Asli Salatiga, Semarang. Oh, saking Semarang Thomas. Semarang. Bener kan? Ya betul. Oh gitu. Cuma bisa itu doang Pak Haji. Oh, asli Semarang, berarti lahir di Semarang. Di Semarang. Ya betul. Berapa bersaudara Pak Haji? Saya 8 bersaudara, saya anak nomor 3. Nih kan Pak Haji oleh Allah nih diamanahi ketunanetraan. Ya betul. Dari 8 itu yang tunanetra? Sendiri. Pak Haji sendiri? Sendiri, ya betul. Oh, gimana tuh perasaan Pak Haji dari 8 cuman Pak Haji aja dulu nih? Apa sempat protes nggak ke Allah, ya Allah kenapa gitu? Ya karena dulu saya juga awas sampai tahun 2082 ya. Lahir tahun berapa lahir? Tuh jadi ditanya. Jadi ketahuan ya. Lahir saya 69. Oh 69. Berarti di usia 13 tahun. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Kenapa tuh Pak Haji kok pengen gak bisa lihat? Kayaknya ini ujian dari Allah ya. Ketika itu satu lembur, kata bahasa Sundanya ya, itu mempunyai sakit mata, semuanya belekan. Kalau bahasa kita kerennya ya, bahasa kerennya belekan. Yang alhamdulillah qadarullah itu saya ditakdirkan mempunyai trakum, jenis penyakit mata yang namanya trakum. Ya betul. Terus? Kemudian saya dirujuk ke rumah sakit Karyadi karena dokter mata yang di Salatiga itu sudah angkat tangan. Akhirnya dirujuk ke Karyadi dan saya dioperasi itu sampai 2 kali. Akibat trakum itu. Akibat trakum itu. Terus? Ya akhirnya qadarullah sampai saat ini tunanetra. Oh jadi sebelum operasi atau sesudah operasi? Sebelum operasi itu masih ada sisa penglihatan. Ya betul. Setelah operasi setelah operasi juga masih ada. Cuma yang parahnya itu 96 ya. 96 97 ya. Kan waktu itu boomingnya susu kuda liar ya. Benar. Ya, katanya sakit apapun bisa sembuh katanya. Padahal kudanya sorangannya sakit. Nah, saya penasaran apakah betul mencoba itu teteskan ke mata, bukannya Insyaallah. Subhanallah ya. Memang asam bertemu basa itu nggak akan nyambung ya. Makanya
bukannya sembuh tapi malah jadi total sekarang. Da Pak Haji pan lagu nage po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu, bukan netes dengan susu gitu ya. Bukan ditetes dengan susu. Iya betul gitu. ya. Jadi 97 parum total. Parum total. Oh, gitu. Jadi karena sendiri justru ya percobaan Ya, sendiri. percobaan sebetulnya, iya, Masya betul. Allah. Makanya ya jangan suka coba-coba gitu ya. Nah tadi berarti usia 13, berarti SD sudah selesai ya di SD sana. sudah selesai. Alhamdulillah saya kan masuk SD-nya agak cepat gitu ya. Jadi waktu 83 itu saya udah kelas 2 SMP. Udah kelas 2 SMP. Gitu. Kemudian kena penyakit trakum itu, kemudian tidak bisa melihat. Ya betul. Jadi sempat melihat dulu ya ternyata Sempat ya. melihat. Ya, betul. Nah, kemudian SD berarti, nah setelah tidak bisa melihat, kemudian sekolah masih. Sekolah saya memandek sekolah istilahnya apa ya? Terhambat jadinya ya gitu. Jadi Rehat dulu dari 82 sampai 84 itu saya betul-betul frustasi ya. Karena proyek tadi. Karena proyek tadi. Bahkan saya sempat tidak keluar rumah itu sampai 2 tahun. Oh, pantesan ganteng sekarang. Ya karena apa ya? Sakit, malu, pokoknya mas semuanya itu ya yang namanya orang depresi ya. Apalagi masih anak-anak waktu itu ya Masanya Pak. betul. Terus? Ya alhamdulillah ada kakek ya yang dari sifat kakek itu dari bapak itu kebetulan di Semarang dan dekat dengan SLB. SLB Semarang. SLB Semarang YKTM. Oh, YKTM. Ya, Ya. Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Muslim. Kemudian saya sekolah di situ. Di situ cuma 6 bulan ya. 6 bulan. Ya, 6 bulan karena di situ tingkatnya SD saja. Padahal Pak Haji sudah SMP Sudah kan? SMP ya betul. Akhirnya saya di situ cuma ikut belajar massage. Langsung justru ya Langsung kemasan. belajar ya langsung ke massage. Pada usia baru sekitar 15 tahunan ya? Ya baru 15 tahun betul. Terus sudah gitu? Setelah itu ya karena saya itu keluarga besar di Semarang ya. Ketika ditengok sama saudara itu bukan seneng, malah jadi apa istilahnya Malu, sedih gitu ya? sedih, Minder gitu ya? minder gitu ya betul. Nah akhirnya uang yang dikumpulkan dari pemberian dari saudara itu saya bawa ke keliling-keliling mencari SLB yang kira-kira tidak ada saudara yang dekat. Masya Allah. Saya pernah nih dengan teman-teman ya pernah ke Jogja ya ke Tunis, pernah ke Solo, pernah ke Pemalang. Nah jatuh terakhir itu ke Ciamis, ke Jawa Barat. ke Jawa Barat ya betul. Bahkan dulu saya ke Jawa Barat itu tidak sepengetahuan orang tua. Oh, kabur istilah bahasa Sunda namanya. Ya betul. Oh, Nah nekat. setelah di Ciamis baru nyuratin ke orang tua. Oh gitu, baru nyeratin orang tua bahwa sudah menemukan sekolah. Di Ciamis, Ke kemudian Ciamis. ya orang tua Kaget ya? Ya kaget 2 bulan kemudian baru menyusul ke Ciamis. Nengok. Ya betul. Di Ciamis berarti SMP dilanjutkan. SMP, SMA. SMA. SMP sampai SMA ya? Iya betul. Di Ciamis. Kemudian saya lulus SMA itu 90 puluhan. 89 atau berapa? 90. 90. 90. Ya. 90 saya tidak langsung ke Bandung, saya ke keliling. Keliling kemana Jawab, deh atuh? Keliling Kelilingan keliling ini dah pingin tahu dulu bagaimana, karena untuk kuliah dan sebagainya kita orang tua ya disebut pas-pasan gitu. ya. Jadi untuk biaya kuliah tidak mau mampu. tergantung sama orang Ya, tua betul. ya. Kemudian kerja pun Belum bisa. Ya sebetulnya sudah bisa. Sudah bisa, cuman belum Tantang, ya. belum waktunya aja. Belum baru. waktunya pingin kerja saja. Saya jalan-jalan itu mengelilingi Pulau Jawa Patang selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi punya teman yang di sana pingin
sehari berkunjung ya. berkunjung ya, pokoknya yang inilah yang akhirnya di rumah ya alhamdulillah waktu itu saya buka praktek karena Masa studi ya. masa studi sebetulnya cukup lumayan menjanjikan. Pasien satu hari bisa lebih dari 10. Aduh, kita tenaga Pak Haji Siga Tahun Kumar. berapa itu? Ya tahun 90-an. Tapi dibayarnya bukan pakai uang Pak Haji. Pakai apa? Ada yang pakai endok bebek, ada yang pakai beras, ada yang kelapa. Ya karena saya orang kampung. Gitu kan, bayangkan habis mijit capek ya pulang kudu mau kalapa kan. Samangar deh kan. Nah, gitu. Nah akhirnya saya nyuratin ke Bandung. Nah, ya, jadi bagaimana saya pingin kerja Tapi sambil kuliah. sambil belum kepikiran kuliah waktu itu. Kebetulan Pak Yayat itu kakak angkatan saya 2 tahun di atas saya. Kenal teknik apa ya? Alhamdulillah. Ya akhirnya beliau menyarankan suruh ke Bandung. Ya, saya kebetulan kerja sama beliau. Di Pak Yayat dulu. Di Pak Sahrul. Di Saya Pak Sahrul. sama-sama saya sama Pak Pak Yayat Yayat. itu sebagai karyawan. Ya alhamdulillah dari situ Pak Yayat bisa kuliah, terus teman-teman saya yang dari Ciamis juga pada Kuliah. kuliah. Nah saya juga punya keinginan. Ada motivasi Ya ya. betul. Akhirnya Akhirnya kuliah juga. kuliah juga sambil curi-curi waktu untuk izin karena kerja di orang kan harus Iya. nggak sebebas yang di asrama atau yang di WG Betul, gitu ya. karena harus tetap setoran ya. Betul. Yang punya panti pijat pun harus memenuhi operasional panti. Iya, betul. Tapi Pak Haji sendiri di samping bekerja juga pengen menjadi seseorang yang Iya, terdidik betul. secara formalitasnya yaitu ya betul. sebagai seorang mahasiswa ya. Iya, akhirnya saya dikasih waktu 1 hari untuk mencari reader dulu ya di Ya, Wiataguna, pembaca. Akhirnya Dapatlah belajar reader. dari situ dapat reader, dapat diajarkan soal-soal Sipen Maru dulu ya. Oh iya, Sipen. Sipen Maru. Terus berubah menjadi UMPTN Nah, ya. betul, ya. Akhirnya alhamdulillah diterima di IKIP Bandung. Di IKIP yang sekarang UPI. UPI ya. Universitas padahal IKIP. Nah, beda ya Universitas Pendidikan Indonesia ya. Iya, ya, betul. Gitu. Itu tahun 91. Nah, alhamdulillah selesai. Kemudian saya diterima menjadi PNS tahun 2000 dan ditempatkan langsung di SLBN Citer. Baik Pak Haji, luar biasa nih riwayat perjalanannya. Tetapi kita akan kupas lebih dalam lagi tentunya ya Pak Haji ya. Iya, Insya Allah tetaplah bersama kami di acara ya kita yang luar biasa ini ya. Talkshow bersama keluarga besar Bapak Haji Aep. Dan Nitya, kita harus jeda dulu karena ada pesan-pesan ya dari relasi berikut ini.